Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan memperkenalkan bagian-bagian dari mikroskop. Nah sekarang kita ini ada dua mikroskop. Yang pertama ini ada mikroskop apa? Monokuler. Dan juga mikroskop binokuler. Bedanya apa sih antara mikroskop monokuler sama mikroskop Binokuler. Nah, kalau kalian perhatikan di sini hanya ada satu lensa okuler, sedangkan pada mikroskop binokuler memiliki dua lensa okuler. Gitu. Kita langsung aja ke bagian-bagian mikroskopnya ya. Nah, untuk mikroskop monokuler yang pertama ini ada lensa okuler nih, bagian pertamanya. Nah, ini fungsinya untuk yang lensa yang dekat sama mata kita untuk melihat objek tersebut. Lalu ada tabung yang menghubungkan dengan lensa objektif. Nah, ini lensa objektif. Fungsi dari lensa objektif ini untuk perbesaran terhadap objeknya. Nah, dia nih memiliki 3 perbesaran yang berbeda. Ada 40, 100, dan 400. Tergantung keinginan masing-masing nih mau lihat objeknya seberapa besar gitu. Lalu ada makrometer. Nih, perhatikan kalau kita putar dia bisa naik sama turun nih lensa objektifnya. Jadi ini untuk pengaturan fokus kasar atau lebih cepat kan geraknya. Nah, sedangkan untuk yang mikrometer ini lebih halus, geraknya lebih pelan. Nih posisinya. Geraknya lebih pelan. Lalu di sini ada meja objek. Fungsinya untuk meletakkan preparat nanti di sini yang akan dijepit dengan penjepit objek. Nih. Lalu di sini ada diafragma, yaitu fungsinya mengatur cahaya yang masuk. Dan di tengah sini ada senter. Nanti kalau dicolok dia nyala. Ada lampu. Nah, ini ntar dia untuk kita bisa lihat objeknya, jadi harus ada lampu yang nyala gitu. Terus ada satu lagi nih yang untuk memutar lensanya. Ini namanya revolver. Oke, selanjutnya ke mikroskop binokuler. Nah, perbedaannya tadi ada di lensanya. Lensa okulernya dia ada 2. Jadi ini yang disebut dengan lensa okuler. Nah, lalu di sini sama juga ada lensa objektif. Tapi dia perbesarannya lebih besar lagi daripada lensa monokuler. Ada perbesaran 100, 40, 400 dan sampai 1000. Lalu ini juga ada penjepit dan juga ada meja objek. Lalu di sini juga ada makrometer. Nah, bedanya kalau yang di monokuler ini dia terpisah kan antara makrometer dan juga mikrometernya. Kalau di binokuler dia gabung. Nah, yang makrometer itu yang ini. Nih, untuk menaik turunkan mejanya, meja objeknya. Lalu ada mikrometer. Ini juga. Ini untuk menaik turunkan meja objeknya, tapi dia lebih halus. Nah, lalu kalau di mikroskop binokuler, dia lebih bagusnya lagi ada yang untuk menggeser mejanya untuk ke depan, ke belakang, dan juga menggeser penjepitnya. Jadi kita juga bisa menggeser preparatnya. Lalu ini juga ada pengaturan untuk cahaya yang terang gelapnya cahaya, ini kita bisa atur di sini. Lalu ada lampunya, ada diafragma, dan juga ada kondensor. Ini yang untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Lalu kalau kita ingin menggunakan mikroskop binokuler, ini kan seperti ini madepnya. Lebih enak itu jika kita menghadapkan meja objek ke arah kita. Jadi kita putar. Nah. Terus kan lensa okulernya madepnya ke sana. Kita putar nih bagian sininya. Ini ada skrup. Kita putar. Kalau sudah pas di depan kita putar lagi, kita kencangkan lagi skrupnya. Nah, ini di hadapan ke kita untuk memudahkan kita mengamati menggunakan preparatnya. Jadi nggak harus kayak gini. Jadi lebih enak kita langsung naruh di sini, langsung bisa kita
langsung bisa kita amati. Lebih mudah kan kita memindahkannya juga, menggantinya gitu. Lalu selanjutnya cara membawa mikroskop. Nah, cara membawa mikroskop itu tangan kanan kita pegang di lengan mikroskopnya, lalu tangan kirinya menumpu bagian kaki mikroskop. Jadi bawahnya harus kayak gini posisinya, tuh, agar aman biar tidak jatuh. Baik, selanjutnya kita akan membuat preparat basa dari daun Roya discolor. Bahannya yaitu adalah daun Roya discolor, kemudian ada alatnya yaitu ada object glass, kemudian ada cover glass, kemudian ada silet, dan ada pipet untuk mengambil air. Cara membuat sayatan dari membujur yaitu seperti ini. Hati-hati dalam menggunakan silet. Disayat sampai tipis. Nah, hasil sayatan ini kemudian diletakkan di object glass. Selanjutnya, diteteskan air dan jangan lupa ditutup dengan cover glass. Jangan sampai ada gelembung udara yang masuk. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk potongan melintang, yaitu bisa memotongnya seperti ini. Sampai setipis mungkin. Nah, kemudian letakkan juga di object glass. Ditetesi air. Dan ditutup menggunakan cover glass. Gelembung udaranya jangan sampai ada ya, jadi pelan-pelan seperti ini. Nah, untuk preparat yang membujur, kita dapat mengamati bagian permukaan daun, jadi nanti bisa dilihat stomata. Dan untuk yang bagian melintang, kita dapat melihat bagian-bagian dari daun, ada epidermis, kemudian palisade, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan contoh ini adalah preparat awetan. Kalau preparat awetan ini dibuatnya dari teknologi yang lebih canggih. Jadi kalau yang manual namanya preparat basah. Tadi kita sudah belajar cara menyayat preparat, yaitu preparat membujur dan juga preparat melintang. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengamati preparat yang sudah dibuat menggunakan mikroskop. Yang pertama, kita akan coba amati menggunakan mikroskop monokuler. Nah, stepnya adalah pertama kita colokkan terlebih dahulu kabel ke stop kontak. Lalu kita klik tombol yang di sini. Nah, mikroskopnya sudah menyalakan. Lalu ini adalah preparat yang sudah dibuat tadi. Kita coba lihat di sini caranya. Kita jepit di meja preparatnya. Nih, di sini ada bagian penjepitnya, kita gunakan. Kita jepit bagian kanan dan kiri. Nah, lalu kita amati mulai dari perbesaran paling kecil. Ada perbesaran 100. Nah, 100 ini dari mana? 100 ini kita lihat di lensa okuler ini merupakan perbesaran 10. Nah, 10 kali. Nah, di lensa objektifnya kita lihat di sini ada perbesaran 10 kali, 40 kali, dan juga 100 kali. Jika kita menggunakan perbesaran 100 kali berarti kita menggunakan lensa objektif yang paling kecil, yaitu 10.
Nah, ini berarti perbesaran 100 kali. Lensa objektifnya 10, lensa okulernya 10. Lalu kita coba amati. Arahkan mata kita ke lensa okuler. Kita lihat. Kita atur naik turunnya menggunakan makrometer. Bisa kita lihat di sini cahaya masih gelap. Kita atur menggunakan diafragma. Nah, cahayanya terlihat. Diafragma diatur dengan cara memutar ke arah kanan ataupun kiri. Sekarang kita akan mengamati preparat menggunakan mikroskop binokuler. Nah, sama halnya seperti mikroskop monokuler tadi, yang pertama adalah kita colokkan kabel yang ada di mikroskop ke stop kontak. Lalu kita nyalakan tombol on yang ada di mikroskop. Nah, sudah. Ini adalah preparat yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita letakkan preparat ke meja objek. Nah, di sini ada penjepit, kita buka. Kita jepit preparatnya di sini. Dah. Lalu kita atur posisinya menggunakan makrometer yang ada di meja objek. Nah, kita atur maju mundur atau kanan kiri. Nah, lalu kita amati. Posisikan mata kita di lensa okuler. Kita atur naik turunnya menggunakan makrometer. Oh iya, di sini kita atur juga lensa objektifnya mau perbesaran yang berapa. Kita mulai dari pembesaran paling kecil, itu 10 kali pada lensa objektif. Kita mulai amati, atur naik turunnya menggunakan makrometer. Lalu kita fokuskan menggunakan mikrometer. Nah, baik, kita lihat sekarang. Yang kita lihat ini adalah tampak pada lensa okulernya. Kalau kalian perhatikan, ini gambarnya masih ngeblur atau tidak fokus. Nah, untuk memperjelas gambar atau memfokuskan gambar, kita perlu menggunakan mikrometer. Nah, mikrometer yang ini itu diputar secara perlahan. Nah, sambil kalian memutar mikrometer, mata kalian tetap harus fokus melihat ke lensa okuler. Nah, jadi sambil diputar, sambil dilihat. Oke, ini sambil kita putar. Nah, sekarang udah fokus kan? Udah lebih fokus gambarnya daripada sebelumnya. Jadi ini merupakan perbesaran 100 kali dari stomata. Nah, ini udah fokus gambarnya. Dan jika masih kurang jelas, ini kan ada yang warna hijau, itu adalah stomatanya. Jika masih kurang jelas, kita atur lagi perbesarannya, kita ubah lagi di sini perbesarannya, tapi kita turunkan dulu meja objeknya, lalu kita ganti perbesarannya dengan perbesaran yang lebih besar, yaitu menggunakan perbesaran 40 kali, berarti 400 ya. Nah, lalu kita amati seperti tadi lagi.
Tadi kita sudah menggunakan perbesaran 100, namun pada perbesaran 100 stomata belum terlihat dengan jelas. Nah, kita coba menggunakan perbesaran yang lebih tinggi, yaitu perbesaran 400. Nah, berikut adalah hasil dari perbesaran 400. Nah, bisa kita lihat yang berwarna hijau ini adalah stomata dari daun Rhodyscaler. Tadi kita sudah melihat preparat dari sayatan membujur daun Rhodyscaler. Nah, sekarang kita lihat preparat dari sayatan melintang dari daun Rhodyscaler. Bisa kita lihat di layar, ini adalah preparat dari daun Rhodyscaler menggunakan perbesaran 100. Baik, selanjutnya preparat awetan yang akan kita lihat di mikroskop adalah penampang membujur dari akar monokotil. Nah, akar yang kita gunakan di sini adalah akar jagung. Jadi bisa kalian lihat di sini merupakan penampang membujur dari akar monokotil. Jadi terlihat ada meristem apikalnya nih pada ujung-ujung akar. Dengan perbesaran pada lensa objektifnya 10 dan lensa okuler 10 menjadi total perbesarannya 100 kali. Selanjutnya dapat dilihat ini adalah penampang melintang dari batang monokotil, yaitu dari tanaman jagung. Dapat terlihat itu ada bagian dari epidermis, kemudian ada korteks, dan terlihat jelas di situ tipe pembuluhnya itu tersebar. Jadi terlihat silam dan floemnya. Tidak ada kambium karena batang jagung merupakan tanaman monokotil. Untuk preparat awetan yang selanjutnya adalah penampang melintang dari daun dikotil, yakni tanaman karet. Nah, bisa kalian lihat dari gambar terlihat ada jaringan epidermis yang paling luar, lalu ada jaringan palisade dan jaringan spons, serta juga ada jaringan epidermis bawahnya. Nah, perbesaran ini menggunakan perbesaran 400 kali. Jadi di lensa objektifnya 40 kali dan di lensa okulernya 10 kali. Selanjutnya, kita mengamati preparat awetan dari biji jagung, yaitu biji monokotil. Nah, dapat terlihat pada gambar yang bagian terluarnya yang warna ungu itu adalah bagian dari kulit biji. Kemudian bagian dalamnya yaitu adalah endosperma. Di bagian dalam sini terdapat plumula, kemudian ada seludang dan juga ada radikula. Nah, preparat ini kita amati pada perbesaran 40 kali.